Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu guru semua. Yang terhormat Ibu Kepala SMP Negeri 13 Kota Surakarta, Ibu DRA Suparyanti MSI, serta Bapak Ibu guru peserta orientasi P3K yang saya hormati. Perkenalkan, saya Umi Nugraini selaku moderator pada kegiatan seminar orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi bagi P3K. Sebelumnya, marilah kita buka kegiatan pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan membaca basmalah bersama-sama, selanjutnya kita sebelum memulai acara pemaparan oleh Ibu Febri, kita berdoa terlebih dahulu. Untuk waktu dan tempat saya persilakan kita berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Berdoa. Oke, selesai. Terima kasih. Untuk acara selanjutnya yaitu acara pemaparan laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi bagi P3K akan disampaikan oleh Ibu Febrianti SPG. Untuk waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih Ibu Umi selaku moderator. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini sebelum saya mulai, yang saya hormati Ibu Kepala SMP Negeri 13 Kota Surakarta, Ibu Dr. Randa Suparyanti, serta peserta seminar orientasi pengenalan nilai dan etika, dan rekan-rekan Bapak Ibu guru yang berbahagia. Di sini saya akan memaparkan laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi bagi P3K. Sebelumnya saya akan memperkenalkan terlebih dahulu, saya Febrianti, NIK P3K saya yakni 199902118 2024212020. Saya bekerja di instansi SMP Negeri 13 Kota Surakarta dengan jabatan mengajar guru pendidikan Pancasila. Selanjutnya, latar belakang pada kegiatan ini yakni orientasi bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K merupakan salah satu tahapan penting dalam pembekalan pegawai baru di lingkungan instansi pemerintah. Lalu, melalui kegiatan ini diharapkan P3K Kota Surakarta dapat menjalankan fungsinya secara optimal, memberikan pelayanan yang berkualitas, dan senantiasa memegang teguh prinsip-prinsip etika dalam setiap keputusan dan tindakan yang diambil. Selanjutnya, maksud dan tujuan. Maksud kegiatan orientasi pengenalan nilai dan etika yaitu untuk membekali peserta dengan pengetahuan, sikap, dan perilaku tentang nilai dan etika pada instansi pemerintah dalam mendukung pelaksanaan tugas jabatannya dan pencapaian visi misi organisasi. Tujuan kegiatan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K yaitu peserta diharapkan mampu memahami dan mengenal nilai dan etika pada instansi pemerintah. Waktu pelaksanaan Angkatan 1 sendiri, yakni orientasi pengenalan nilai dan etika, yakni dimulai dari 16 Mei 2025 sampai 20 Juni 2025, bertempat pada SMP Negeri 13 Kota Surakarta.
Visi dan misi SMP Negeri 13 Kota Surakarta, yakni saya akan menjabarkan visinya terlebih dahulu. Visi SMP Negeri 13 Kota Surakarta antara lain Galaska juara, jujur, unggul, wawasan global, aman, religius, dan asli. Galaska hebat, humanis, empati, berbudi, amanah, dan tanggung jawab, dan disiplin. Oke. Selanjutnya, misi dan indikator ketercapaian misi satuan unit kerja. Yang pertama, mewujudkan lulusan yang mempunyai karakter jujur. Yang kedua, mewujudkan lulusan yang unggul dalam bidang akademik dan non-akademik melalui kegiatan peningkatan literasi dan numerasi. Yang ketiga, mewujudkan pendidikan yang mengembangkan keterampilan abad 21 dengan menanamkan pendidikan yang berkarakter Pancasila. Yang keempat, mewujudkan pendidikan dalam lingkungan yang aman dan kondusif. Yang kelima, mewujudkan pendidikan yang mengedepankan pembentukan profil pelajar Pancasila. Yang keenam, mewujudkan lingkungan pendidikan yang asri dan berwawasan lingkungan hidup. Yang ketujuh, mewujudkan peserta didik yang humanis, peduli terhadap sesama dan lingkungan. Yang kedelapan, mewujudkan peserta didik yang empati, saling bantu-membantu dalam kebaikan. 9. Mewujudkan peserta didik yang berbudi, bersikap sopan santun terhadap orang tua dan guru. 10. Mewujudkan peserta didik yang amanah, dapat dipercaya, dan menjadi contoh serta panutan. 11. Mewujudkan peserta didik yang tanggung jawab, belajar bertanggung jawab terhadap apa yang telah dikerjakan. 12. Mewujudkan peserta didik yang disiplin, mematuhi dan menjalankan keyakinan kelas atau sekolah yang disepakati bersama. Baik, rencana dan hasil kerja yang saya gagas yakni penerapan strategi tim games turnamen atau disingkat TGT untuk meningkatkan antusiasme peserta didik atau siswa dalam pembelajaran pendidikan Pancasila. Langkah-langkah kegiatan yang sudah saya ambil yakni pertama, berdiskusi dengan kepala sekolah, mentor, guru, dan teman sejawat terkait isu pendidikan. Yang kedua, mencari solusi melalui diskusi dengan mentor dan teman sejawat, pencarian referensi dari berbagai sumber. Yang ketiga, membuat perencanaan pembelajaran menggunakan strategi tim games turnamen dengan membuat modul ajar. Yang keempat, pelaksanaan pembelajaran. Selanjutnya, identifikasi isu yang saya temui peserta didik di kelas 7 SMP Negeri 13 Kota Surakarta, yakni memiliki tingkat pembelajaran yang masih kurang aktif dan kurang antusias, apalagi dalam pembelajaran pendidikan Pancasila, yakni hanya melulu terkait teori seperti itu. Jadi kebanyakan peserta didik itu merasa bosan jika tidak diberikan metode atau strategi pembelajaran yang menarik. Hal ini dikarenakan terbatasnya bahan pembelajaran yang dimiliki peserta didik. Dari hal tersebut, saya sebagai guru pendidikan Pancasila mencoba menggunakan strategi pembelajaran yang menarik sehingga antusiasme peserta didik pada mata pelajaran pendidikan Pancasila meningkat, yakni dengan menggunakan strategi pembelajaran tim games turnamen. Nah, tujuan yang diharapkan dari penerapan strategi tim games turnamen ini, yang pertama adalah meningkatkan suasana belajar menjadi lebih menyenangkan, karena di dalam pembelajaran itu akan ada tantangan setiap kelompoknya nanti.
Jadi yang kedua, peserta didik lebih bersemangat dan aktif dalam pembelajaran. Lalu yang ketiga, peserta didik lebih paham bekerja sama serta bersaing secara suportif. Untuk langkah-langkah pembelajarannya sendiri, yang pertama adalah peserta didik memperhatikan guru saat menyampaikan tujuan pembelajaran terlebih dahulu. Lalu yang kedua, memberikan motivasi kepada peserta didik. Yang ketiga adalah guru juga memaparkan materi-materi yang akan diberikan kepada peserta didik, serta peserta didik bisa mencari bahan pembelajaran melalui buku paket masing-masing. Yang keempat, peserta didik dibagi menjadi beberapa kelompok dengan cara berhitung. Jumlah anggota setiap kelompok 5-6 siswa. Yang kelima, peserta didik bersama kelompoknya diminta untuk memahami materinya terlebih dahulu yang telah disampaikan oleh guru terkait makna sila Pancasila. Lalu yang keenam, peserta didik bersama kelompoknya mencari dan mengumpulkan informasi untuk memecahkan masalah dengan bimbingan guru dan dalam kegiatan diskusi. Yang ketujuh, peserta didik bersama dengan kelompoknya menjawab pertanyaan yang sudah disediakan di papan tulis, dijawab secara estafet. Kedelapan, peserta didik yang belum bisa menjawab pertanyaan langsung berbalik untuk bergantian dengan temannya untuk menjawab. 9. Guru mengoreksi hasil jawaban setiap kelompok bersama dengan peserta didik. Terakhir, peserta didik yang mendapatkan jawaban benar paling banyak diberikan apresiasi berupa pujian karena telah berhasil menyelesaikan tugas dengan baik dan benar. Baik, ini adalah proses pembelajaran tim games turnamen. Jadi nanti anak-anak itu berbaris ke belakang sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Di situ juga sudah diberikan sesuai nomor kelompoknya, berarti ada 5 kelompok. Nanti dimulai ketika barisan pertama yang maju ke depan. Jika nanti ada siswa yang tidak bisa menjawab, maka langsung berbalik untuk bergantian dengan kelompok atau anggota kelompok setelahnya, seperti itu. Nah, kesimpulannya, penerapan strategi tim games turnamen atau TGT ini terbukti efektif dalam meningkatkan antusiasme siswa dalam proses pembelajaran. Melalui pendekatan yang kompetitif namun juga menyenangkan, siswa menjadi lebih aktif, lebih bersemangat, dan terlibat dalam kegiatan belajar. Strategi ini juga mendorong kerjasama tim, tanggung jawab individu, serta menciptakan suasana belajar yang dinamis dan tidak monoton. Baik, terima kasih. Itu tadi pemaparan hasil laporan yang saya paparkan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih untuk Ibu Febrianti SPG yang telah memaparkan hasil orientasi seminar yang sangat menarik sekali ya. Tadi dengan judul penerapan strategi tim turnamen ya. Nah, untuk acara selanjutnya yaitu sesi tanya jawab kami buka. Namun untuk teman-teman peserta orientasi saya persilakan. Bu Sarafina sama Pak Leo dan Bu Evi ya. Tapi pertama dulu untuk Bu Vina, silakan. Terima kasih Ibu Uni. Pertanyaan yang ingin saya tanyakan yaitu apa tantangan yang biasanya dihadapi oleh guru ya saat menerapkan strategi TGT dan bagaimana cara mengatasinya? Lalu Bu Becky, pertanyaan dari Bu Vina bisa dijawab terlebih dahulu. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Saya mencoba untuk menjawab. Jadi untuk tantangan dalam
penerapan strategi tim games turnamen itu sendiri memang dalam keterbatasan waktu. Karena apa? Karena alur pembelajarannya itu yakni pengenalan materi terlebih dahulu, lalu anak-anak itu bisa mencari bahan ajar atau referensi terlebih dahulu untuk menguatkan pembelajarannya dan pengetahuannya, supaya saat nanti turnamen atau permainannya mereka bisa menjawab dengan cepat seperti itu. Akan tetapi kebanyakan anak-anak itu kurang waktu dalam proses menjawab pertanyaan. Nah, solusinya seperti apa? Solusinya dari saya sendiri itu memberikan turnamen atau game tersebut secara sederhana, sehingga memberikan pertanyaan atau latihan soal yang ada di depan itu mungkin yang sudah dipahami anak-anak seperti itu. Jadi dalam proses turnamennya atau permainannya nanti akan lebih mempersingkat waktu. Jadi waktunya cukup dalam satu kali pembelajaran. Oke, bagaimana Bu Vina dengan jawaban Cukup. Terima kasih. Terima kasih. Untuk selanjutnya, baik pertanyaan Bapak Leo, saya persilakan. Tadi dijelaskan bahwasanya TGT itu efektif dalam meningkatkan keaktifan. Itu kenapa? Alasannya kenapa pemilihan TGT untuk meningkatkan keaktifan siswa. Oke, baik, terima kasih atas pertanyaannya. Keefektifan penerapan strategi tim games turnamen. Jadi menurut saya kenapa strategi ini efektif untuk diterapkan dalam proses pembelajaran, dikarenakan strategi ini menurut saya melibatkan semua anggota kelas untuk bermain. Jadi tidak ada satupun yang tidak melakukan permainan seperti itu. Lalu yang kedua, strategi ini juga memberikan rasa tantangan kepada semua siswa supaya memenangkan game ini atau permainan ini, sehingga mereka terpacu. Oh, bagaimana caranya kita memenangkan game ini bersama dengan satu timnya atau satu kelompoknya tadi, seperti itu. Bagaimana Pak El? Jawaban cukup. Untuk selanjutnya, Ibu Devi, saya persilakan. Baik, pertanyaan saya masih berlanjut dari pertanyaan Pak Leo tadi terkait tentang efektifannya ya. Nah itu bagaimana? Apakah itu juga efektif juga untuk peserta didik yang memiliki karakteristik yang terkadang tidak ingin ikut aktif di situ? Bagaimana cara Ibu Febri untuk menghadapi siswa yang atau peserta didik yang tidak mau berkontribusi istilahnya untuk kemenangan timnya? Gitu. Apakah ada satu konsekuensi tersendiri untuk timnya tersebut karena ada anggota yang ternyata tidak ingin ikut begitu misalnya? Baik, begitu saja pertanyaan dari saya. Oke, baik, terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan mencoba menjawab. Nah, dari keefektifan tadi, memang peserta didik itu ada ya beberapa mungkin tidak antusias, gitu nih, tidak antusias, lalu mungkin dalam bersosialnya juga kurang dengan teman-temannya seperti itu. Jadi solusinya itu saya memberikan peserta didik tersebut atau kelompok tersebut semangat supaya ayo kalian bisa memenangkan permainan ini. Supaya apa? Supaya berarti tim kalian itu sudah memahami materi pembelajaran yang telah saya sampaikan. Seperti itu. Baik, terima kasih. Sebelum saya tutup, berarti kesimpulan dari paparan Ibu ini terkait laporan tadi TGP ya, tim game turnamen. Nah, ini pada pembelajaran PPKN, Pendidikan Pancasila. Nah, ini bisa juga kita terapkan untuk kita semua ya, dari mata pelajaran lainnya, bahwa
pembelajaran menggunakan penerapan TGT ini sebenarnya bisa meningkatkan kolaborasi antar peserta didik. Itu kesimpulannya seperti itu ya, Bu, kurang lebih ya. Jadi bagaimana di dalam pembelajaran itu kolaborasi itu dibutuhkan agar pembelajaran lebih menyenangkan, anak bisa lebih aktif kembali. Yang awalnya mungkin ada siswa yang pendiam, jadi mau berpartisipasi atau ikut serta dalam pembelajaran tersebut atau kelompok tersebut. Nah, seperti itu. Untuk selanjutnya, saya selaku moderator mengucapkan terima kasih banyak atas partisipasi oleh Bapak Ibu guru semuanya yang sudah hadir di sini. Baik Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri 13 Kota Surakarta, Ibu DRA Suparyanti MSI. Mohon maaf jika selama saya menjadi moderator ada salah kata dan ucap. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.